Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minkum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ikhwatu iman, jamaah salat maghrib yang insyaallah akan kita lanjutkan dengan salat isya. Kita melanjutkan pembelajaran tentang muharramat istahan nabi ka katsir minan nas. Perkara-perkara yang diharamkan yang kebanyakan manusia meremehkannya. Maka poin yang akan kita bahas ini yaitu adalah talabul mar'ah at-talaq min zawjiha li ghairi syababil syar'i. Yaitu wanita meminta tolak, wanita meminta cerai min zawjiha dari suaminya li ghairi syababin syar'i dengan tanpa sebab syariat. Di antara kesalahan, ini perkara yang diharamkan, tapi banyak dilakukan oleh sebagian manusia, terutama kaum Hawa, yaitu meminta cerai dari suaminya dengan tanpa ada alasan yang sesuai dengan syariat. Meminta cerai tanpa ada alasan syar'i. Meminta cerai tanpa ada alasan yang dibenarkan di dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa di sini pun dikatakan tusari'u katsiru minan nisa ila talabi talaq min azwajikinna inda husulli adna khilafin aw tutallibu zawjatu bi talaq idalam yu'tika zauj maturidu minal mal. Bahasanya banyak di antara wanita itu yang dia cepat-cepat minta talak dari suami-suami mereka. Tatkala apa? Tatkala terjadi ada masalah kecil, ikhtilaf kecil, perselisihan yang kecil. Atau meminta kepada suaminya talak gara-gara suaminya tidak memberikan harta yang dia inginkan. Misalkan minta bulanan. Seorang istri meminta pada suaminya 5 juta sedangkan suaminya tidak sanggup memenuhi nafkah 5 juta. Lalu kemudian dia pun meminta talak dengan alasan tidak diberikan nafkah. Padahal suaminya hanya sanggup memberikan 3 juta. Bukan suami tidak mau memberikan nafkah, tapi suami sanggup nafkahnya hanya 3 juta. Tapi dia memaksakan agar suaminya itu memberikan nafkah sebesar 5 juta. Yang seperti ini, maka ini adalah perbuatan yang diharamkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa qad takunu madfu'ah min qibali ba'di aqaribiha. Terkadang pula ada wanita yang dia meminta cerai dengan sebab dorongan dari kerabat-kerabatnya. Karena mungkin ada masalah antara suami dengan kerabatnya.
atau kerabatnya tidak suka dengan suaminya. Keluarganya banyak yang tidak suka dengan suaminya, mungkin suaminya tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Entah dari sisi harta, entah dari sisi status sosial, ataupun yang lainnya. Lalu kemudian mereka pun kemudian memberikan bisikan-bisikan yang buruk kepada wanita tersebut agar dia memisahkan atau agar dia keluar dari ikatan pernikahan suaminya. Au jaratiha minal mafsadat, atau diantaranya dia juga karena dorongan dari tetangganya. Tetangganya banyak yang memanas-manasi dia. Misalkan dia memiliki suami, tetangganya adalah orang-orang yang kaya, sedangkan suami dia adalah yang paling miskin. Lalu kemudian tetangganya memanas-manasi istrinya. Agar apa? Agar ketika mereka bergaul kemudian sama. Suami punya ini, suami yang ini punya ini. Sedangkan suami wanita ini misalkan dia tidak memiliki apa-apa. Lalu kemudian tetangganya memberikan satu subhat agar dia memisahkan diri dari suaminya alias meminta cerai. Dan ini pun perkara yang dilarang. Kemudian dikatakan waqad tatahadda zaujaka bi ibaratin musiratin lil a'sab. Terkadang istri tersebut dia menantang suaminya dengan ungkapan-ungkapan yang mampu menegangkan urat leher. Mampu membuat suaminya itu jengkel. Seperti apa? Kakoliha, seperti ucapan seorang wanita, in kunna rajulan fatalikni. Jika kau laki-laki, ceraikan aku. Nah ini. Kan banyak ya kadang wanita zaman sekarang, ya, dia mengatakan jika kau jantan, ceraikan aku. Jika kau laki-laki sejati, ceraikan aku. Ikhwah, kenapa? Kalimat talak itu adanya pada laki-laki. Bukan pada para wanita. Karena para wanita mengedepankan perasaan dibandingkan dengan akal. Seandainya talak itu adalah hak wanita, niscaya dalam satu hari berkali-kali talak gitu. Ya, dia tidak suka dengan suaminya talak, nggak suka dengan suaminya talak. Karena wanita lebih mengedepankan perasaan dibandingkan dengan akalnya, dibandingkan dengan ilmunya. Terkadang orang yang memahami ilmu din pun, yang memiliki ilmu din pun ketika berkaitan dengan perasaan kalah. Makanya hak talak di siapa? Hak talak itu di laki-laki. Laki-laki lebih cenderung matang di dalam apa? Di dalam penilaiannya. Di dalam pemikirannya. Di dalam mengambil keputusan. Lalu kemudian dikatakan bahasanya wa minal maklum. Dan di antara perkara yang dimaklumi. Annaku yatarattabu ala talak mafasida adimah. Maka di sana sudah dimaklumi. Bahasanya sesungguhnya bahasanya talak itu menyebabkan kerusakan yang besar. Perceraian itu akan menyebabkan kerusakan yang azimah, yang besar. Memang sudah seharusnya kalau kita sanggup bertahan, maka bertahan. Kalau tidak sanggup bertahan, karena banyak mandorotnya, maka kemudian barulah kita menceraikan. Jadi cerai itu adalah jalan terakhir ketika kita sudah tidak sanggup lagi untuk menegakkan hukum-hukum Allah di dalam keluarga. Selagi masih bisa, maka pertahankan rumah tangga tersebut. Tapi kalau memang sudah sulit sekali, ya, istrinya sulit untuk dibawa baik, dia sudah paham agama, tapi kemudian dia menafikan ilmu-ilmu agamanya, dia lebih mengedepankan perasaannya. Karena jangan lupa kenapa para wanita itu, kan sering saya sampaikan, wanita itu mudah masuk surga, tapi kenapa banyak di neraka? Karena wanita itu takfurnal asirah, banyak mengkupuri suami. Dan kenapa mereka mengkupuri suami? Karena para wanita itu mendahulukan perasaan, itiba'ul hawa, mengikuti perasaan, mengikuti hawa nafsu dibandingkan dengan ilmunya. Makanya kan ada istilah apa? Kalau wanita itu kalau marah, yang diungkit adalah kesalahan yang satu pada suaminya, bukan kebaikan yang banyak. Kebaikan kita ini banyak misalkan, suami itu kebaikannya banyak.
Satu saja pernah salah, pernah menyakiti istri, maka istri itu akan mengejar kesalahan tersebut. Jadi kebaikan yang banyak itu dihilangkan. Dan itu sudah terjadi kan? Di mana-mana terjadi. Bahkan yang lebih miris ketika Anda membaca berita, ya, Allah benar apa tidak, karena berita itu kan dari wartawan ya. Betul atau tidak? Ketika menyebutkan tentang 7 kota yang paling tinggi angka perceraiannya. Ya, Masya Allah. Sampai ada Pak, itu kasus perceraian dalam 1 tahun itu, dalam 1 kota itu sampai menembus angka 6.000 perceraian. Berarti logikanya dalam 1 tahun muncul 6.000 janda dan duda. Betul enggak? Wah ini. Ya ini. Dan itu banyak terjadi di kala pandemi. Ternyata yang masuk ke pengadilan agama rata-rata tentang ekonomi. Tentang ekonomi. Ketika belum masa pandemi, suaminya memberikan nafkah terus saja. Rutin. Ketika masa pandemi, kemudian Allah takdirkan rezekinya sempit. Lalu kemudian istrinya menggugat ingin nafkah tetap tidak berubah. Padahal penghasilan suami berubah. Ujungnya apa? Karena suami nggak sanggup memenuhi. Karena qadarullah. Bahasanya Allah menyempitkan rezekinya. Akhirnya istri nuntut cerai. Gugat ke pengadilan agama. Alasannya suami nggak bisa memberikan nafkah. Allahu Akbar ikhwah. Padahal bertahun-tahun mereka menikah. Yang mencari nafkah adalah suaminya. 2 tahun karena gara pandemi. Lalu kemudian istri memisahkan dari suaminya. Pertanyaan yang seperti ini masyru' tidak? Disyariatkan tidak? Seharusnya jangan langsung bercerai. Tinggal istri itu bantu suami. Istri yang baik adalah istri yang sanggup ikut membantu, memikul kesulitan suami ketika suami mentok nyari usaha. Maka bantulah dia. Dengan cara ya sudah mas kalau begitu mas cari kerja juga nggak dapat ya sudahlah. Kita bikin gorengan, saya yang bikin gorengan, mas yang muternya. Kan nggak apa-apa kan? Istri tetap di rumah, suami yang bekerja. Atau mungkin mas saya yang bikin kue, mas yang masukin ke warung-warung atau ke toko-toko. Lah bahasa. Tidak masalah. Atau mungkin mas saya yang masakin cilok, mas yang ngidernya. Boleh. Tidak masalah. Atau apalagi sekarang lagi musim online. Biar istrinya tidak terjatuh dalam fitnah. Maka yang kemudian ya yang onlinein, yang iklanin siapa? Suaminya. Tidak apa-apa. Sederhana kan? Orang hidup itu nggak ada yang selamanya ada di atas. Karena Allah yang menjanjikan tilkal ayanu dawilu habainan nas. Hari-hari itu kami pergilirkan bagi manusia. Hari ini mungkin dia kaya, esok lusa dia jatuh miskin. Saya pernah mendapati ada salah satu sahabat kami. Itu Pak begitu keluar pensiun dari BUMN. Ya, dapat pesangon atau apa istilahnya. 1,8 M. Besar apa kecil? Besar ikhwah. Tapi qadarullah. Begitu niat hati, maksud hati ingin menginvestasikan, ternyata qadarullah tertipu. Akhirnya habis uangnya. Ya terus kalau sudah seperti itu, apakah kemudian suaminya harus diceraikan? Ya jangan, hidup sekian tahun. Ya tinggal berjuang, sisa hidup kita. Oh sudah pensiun. Artinya hidup kita pun sisanya sedikit. Umur kita tidak panjang lagi. Karena Rasul mengatakan di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, "A'maru ummati baina sittin wa sab'in." Umur umatku itu kisaran antara 60 sampai 70 tahun. Kalau pensiunnya 55, kan kita cuma tinggal 5 tahun lagi. Kenapa tidak bersabar menanggung beratnya kehidupan? Setelah sekian lama Allah berikan rezeki lebih. Lama ini kayak mungkin hidupnya makmur. Tapi setelah Allah takdirkan dia tertipu, berkurang. Ya bersabar. Itulah dinamika kehidupan. Kadang kita naik, kadang kita turun. Siapa yang menjamin rasanya orang selama mudanya dia mengumpulkan uang banyak. Dan dia berharap ketika sudah tua menikmati tinggal enaknya saja. Tapi Allah takdirkan malah tidak enak. Banyak. Karena Allah yang berkuasa. Dan kita nggak bisa kemudian ya bahasanya memaksakan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mentakdirkan.
kita menjalani takdir tersebut dengan selalu berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kalau kita ini kemudian waktu mudanya enak sampai tua enak, akhirnya kita lupa dengan apa? Lupa dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kemudian kita pas tuanya nggak enak misalkan, akhirnya kita banyak dekat pada Allah, banyak kemudian merenungi tentang dosa-dosa masa lalu, itulah kebaikan yang Allah berikan. Lalu kemudian di sini pun dikatakan di antaranya adalah minta fakukil usra. Di antaranya adalah yaitu putusnya hubungan kekeluargaan. Putus. Ya. Setelah itu pun dikatakan watasyarrudil aulad. Di antaranya adalah yaitu anak-anak tidak terkendali. Biasanya orang setelah bercerai, anak itu menjadi broken home. Kenapa? Karena mereka membutuhkan dua kasih sayang, tapi yang dia dapatkan cuma satu kasih sayang. Berat perceraian itu sebenarnya, ikhwah. Makanya Islam itu menganjurkan cerai itu, talak itu sampai 3, ikhwah. Dan talak pertama, cerai pertama disebut talak raj'i. Talak raj'i itu adalah talak yang bisa rujuk. Itu adalah sebagai salah satu sarana agar kita nanti ketika jatuh talak satu bisa saling introspeksi, bisa kembali lagi. Masih ada kesempatan untuk memulai kembali hidup kita. Begitu kemudian ternyata khilaf lagi, jatuh talak 2. Masih ada kesempatan, ikhwan. Bisa rujuk lagi. Yang repot kalau sudah jatuh talak 3. Tapi kalau kemudian tidak mau ada perubahan, istri selalu mementingkan misalkan perasaannya. Banyak melihat kekurangan-kekurangan suami dan tidak pernah mau kemudian mengikuti syariat. Suami kemudian dia tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami. Maka yang seperti ini jangan harap keluarga itu akan mampu bertahan. Dikhawatirkan nanti dampaknya begini. Anak-anak di luar kendali. Akhirnya mereka menjadi anak-anak yang ya hidupnya bebas. Bahkan mereka cenderung semau sendiri. Ya, seperti itu. Termasuk waqad tandamu kinala yanfa'un nadam. Bahasanya terkadang terjadi penyesalan yang pada waktu itu sudah lagi tidak ada manfaat dari penyesalan tersebut. Ketika orang sudah jatuh talak, kemudian mereka berpisah selamanya, anak-anaknya kemudian rusak. Maka ketika mereka menyadari itu sudah terlambat. Penyesalan waktu itu sudah terlambat. Walaupun sebenarnya untuk memperbaiki masih bisa, ya. Selama anak itu kemudian sering dikunjungi oleh dua-duanya. Beda kalau kemudian seperti sekarang biasanya begitu sudah cerai, salah satu pengen menguasai terus. Akhirnya yang korban adalah siapa? Anaknya. Ya. Lalu kemudian di sini pun diterangkan walihada wa ghairihi tadharul hikmah fi syariah. Bahasanya karena inilah dan juga karena faktor yang lain, maka tampaklah hikmah di dalam syariat. Lamma ja'at bitahrimid dalik, tatkala Allah mengharamkan tentang permintaan talak seorang istri pada suaminya. Ini hikmahnya. Kenapa wanita itu jangan suka sok minta cerai? Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tanpa ada sebab syariat. Karena akan merusak ikhwah. Merusak kekerabatan, merusak kepersaudaraan, termasuk pula diantaranya adalah menghancurkan masa depan anak. Di sana diterangkan fa'an Sauban radhiyallahu an marfu'an. Dari sahabat Sauban radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan secara marfu. Kata Sauban beliau mengatakan ayyumam ra'atin sa'alat zawjahat talaq min ghairi mab'sin faharramun 'alaiha rahiyatul jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita mana saja yang meminta talak kepada suaminya dengan tanpa ada alasan syar'i, tanpa ada alasan yang sesuai dengan syariat, faharamun 'alaiha rahiyatul jannah, maka haram bagi dia mencium wanginya surga.
Kalau diharamkan mencium wanginya surga, maka ini artinya haram, ikhwah. Wanita meminta talak, meminta cerai, hukumnya haram. Makanya ajari istri-istri kita agar tidak gampang sekali meminta cerai. Agar jangan banyak nusuj pada suami. Jangan banyak melawan pada suami. Jangan banyak membuat tipu daya pada suami. Ya, hati-hati ini. Wanginya surga. Padahal di dalam beberapa hadis diterangkan wanginya surga itu, ikhwah, itu tercium sampai 70 tahun perjalanan. Ada yang pernah bertanya, ini kalau kok bisa surga itu wangi? Ya kan? Kenapa kok surga itu wangi, ikhwah? Di dalam kitab Al-Jannah itu diterangkan bahasanya ketika diterangkan dalil-dalil tentang bagaimana kondisi surga, maka diterangkan tanah surga itu wangi, lebih wangi dibandingkan dengan minyak kasturi. Kalau tanahnya itu wangi, otomatis wanginya tersebar kemana-mana. Ya nggak usah jauh-jauh, ada orang jual minyak wangi, dia jualannya di sini, 10 meter masih kecium wanginya. Itu jualan minyak wangi cuma 1 petak ruko. Betul kan? Sedangkan surga luasnya arduhas samawati wal ard, kata Allah. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Kalau seluas langit dan bumi kemudian tanahnya wangi, kebayang wanginya sampai mana coba? Kebayang kan? Masya Allah. Itu Pak, kalau kita berbicara tentang surga, pantas kalau Allah mengatakan, kata Rasul, la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara fi qalbi basyarin. Surga itu tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Keindahan surga sulit diceritakannya. Sekarang bagaimana tidak sulit diceritakan? Tanahnya wanginya luar biasa. Air sungainya ada yang terbuat dari susu, ada yang dari asal, ada yang dari madu, ada yang dari khamr. Yang kalau diminum nikmatnya luar biasa. Orang yang memakan buah surga, orang yang meminum air surga, nggak pernah mengeluarkan kotoran. Dan di sana nggak perlu ada ya usaha penyedotan WC, nggak perlu, ikhwan. Kenapa? Karena nggak ada yang buang kotoran. Keringatnya ahlul jannah, wanginya luar biasa. Dalam hadis Bukhari, rumahnya ahlul jannah itu gedenya, Pak, hanya situ 6 milan. Rumahnya 60 mil. 60 mil itu berapa? Kalau 1 mil 1,6 kilo, itu berarti 96 kilometer. Rumah kita, Masya Allah, insya Allah. Ya. Itu kalau di surga, panjangnya itu 96 kilometer. Dari sini kemana? Indramayu mah baru 40-an. Ya. Dari sini ke Pamanukan. Pamanukan. Rumahnya segitu luasnya. Tapi jangan berpikir gimana Ustadz bebersihnya. Wah, urusannya nanti. Yang penting masuk aja surga antum. Kalau kita masuk surga nggak usah mikirin. Ya. Dan itu belum selesai. Temboknya terbuat dari mutiara. Masya Allah. 96 kilometer. Temboknya mutiara. Kira-kira kalau begitu, ikhwah. Kalau begitu, banyak yang maling nggak kalau di dunia seperti itu? Waduh. Kayaknya ini santapan empuk para perampok. Itu surga. Belum lagi nanti bonus di sana. Kalau istri kita masuk surga, itulah istri kita yang paling cantik di antara bidadari surga. Padahal bidadari surga itu, cantiknya Masya Allah. Gak terbayangkan. Sum-sumnya aja sampai kelihatan. Tapi jangan antum bayangkan seperti wanita di dunia. Kalau kelihatan tulangnya malah ngeri kan. Kalau surga enggak, Ikhwan. Enggak akan ngeri. Ya, cantiknya luar biasa, saking indahnya surga. Saking indahnya surga, orang itu enggak bosen di surga. Walaupun selamanya di surga, itu nggak ada istilah orang bosan di surga, kemudian pengen mampir di neraka, nggak ada. Sekarang saya tanya, ya, bapak-bapak saja misalkan punya rumah di dunia ini indah, di Cirebon, satu rumah aja. Kenapa? Kadang kita tuh pengen keluar. Karena bosan di rumah terus, betul kan? Walaupun rumahnya kayak istana, megah. Tetap saja pengen ngeluyur, tetap saja pengen keluar. Di surga enggak, ya, betah kita ini.
Dan herannya banyak wanita yang tidak mendapatkannya. Gara-gara apa? Gara-gara tadi dia itu suka meminta cerai pada suaminya. Hati-hati nih para wanita. Ya, padahal wanita untuk masuk surganya mudah kan? Mudah dengan izin Allah. Lalu kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Sahihul Jami, dan itu pun tercantum dalam kitab Sahihul Jami hadis yang ke-2703. Kemudian dikatakan wa an Uqbah Ibni Amir radhiyallahu an. Hadis yang kedua dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Marfu'an secara marfu. Dia mengatakan innal mukhtani'at wal muntazzi'at hunnal munafiqat. Sesungguhnya wanita yang mukhtani'at, wanita yang khulu, wanita yang suka meminta talak, meminta cerai. Dan juga wanita yang suka meminta khulu. Ada talak, ada khulu. Ya. Kalau talak itu, Pak, talak itu laki-laki menceraikan perempuan, itu haknya suami, talak. Suami menceraikan istrinya, talak namanya. Misalkan seorang laki-laki mengatakan bahasanya aku ceraikan kau. Itu talak, jatuh talak. Ada yang disebut dengan talak raj'i dengan talak ba'in. Talak raj'i, maka di sana dia bisa kembali lagi. Talak rujuk 1, 2. Baru yang ketiga, talak ba'in. Tidak bisa rujuk. Kecuali setelah istri ini menikah dengan laki-laki lain, baru setelah diceraikan balik lagi. Kalau mau balik lagi. Asalnya kalau sudah nikah dengan orang lain, mau nggak balik lagi. Ya, nah, itu namanya talak ba'in. Talak ba'in. Ada lagi khulu. Nah, khulu ini adalah para ulama. Ya, ada yang mengatakan khulu itu adalah talak ba'in sughra. Ya, adapun kalau kemudian talak ba'in kubra itu adalah talak yang 3 tadi. Kenapa dikatakan talak ba'in? Karena ketika wanita itu menghulu, khulu itu wanita dia merusak akad nikah dengan menyerahkan mahar. Misalkan asalnya suaminya memberikan mahar 5 kilo, 5 kilo, kegedean ya, 5 kilo emas mah, 5 gram. Nah, kalau 5 kilo segede apa nantinya? Ya, 5 gram emas. Istrinya kemudian mengatakan, saya berhenti dari Anda. Dikembalikan maharnya. Ini namanya khulu. Kalau khulu, maka wanita tersebut itu dia tidak bisa dirujuk oleh suaminya. Karena suami tidak punya hak merujuk. Ya, tidak ada hak rujuk. Beda kalau talak. Kalau talak dalam masa iddah itu 3 kali haid. Wanita ditalak, dicerai oleh suaminya, maka wanita tersebut tetap di rumah suaminya. Dalam masa iddah, cuman tidak bergaul suami istri. Ketika menggauli, jadilah rujuk. Karena rujuk itu ada dengan ucapan, ada dengan perbuatan. Begitu. Nah, kalau kemudian talak 2 juga sama. Selama masa iddah, maka tidak perlu akad yang baru. Cukup dengan pernyataan tadi, disertai dengan saksi. Sudah selesai rujuk. Tapi kalau kemudian sudah lewat masa iddah, 3 kali masa haid. Ya gampangnya 3 bulan lah. Ya gampangnya. Maka ketika suami mau balik lagi, kudu akad baru. Akad baru, nikah baru, mahar baru. Ngerti nggak nih? Bingung? Satu-satu ya. Talak dulu, talak. Ya, kita talak dulu. Bicara tentang talak ini. Talak itu ada 3. Talak 1 dan 2 disebutnya talak raj'i. Talak yang bisa rujuk. Artinya suami bisa kembali ke istrinya, bisa kembali nih ke istrinya tanpa akad yang baru selama dalam masa iddah. Masa iddah itu apa? Masa menunggu ketika wanita dicerai. Jadi wanita ini misalkan jatuhin talak. Anda tertalak hari ini. Tertalak wanita ini. Maka dia itu statusnya tidak boleh langsung nikah atau dilamar orang lain. Gak boleh. Haram. Gak boleh. Makanya kan Pak,
Naib suka tanya, ini dalam masa idah enggak? Ketika ada janda nikah dengan yang lain. Ditanya, masa idah bukan? Kalau dalam masa idah, 3 kali masa haid. Wanita itu kalau sudah 3 kali haid, baru kemudian dia bebas untuk nikah dengan yang lain. Tapi ketika belum 3 kali masa haid, dia harus menunggu di rumah suaminya. Barangkali suaminya pengen balik lagi, ya. Kemudian jadilah mereka menjadi kembali seperti semula. Namanya rujuk. Tanpa akad baru, tanpa perlu ada wali lagi dan sebagainya. Enggak. Tapi dia langsung merujuk. Adapun kalau lebih dari masa idah, berarti kan sudah jadi wanita lain kan? Nah, yang istri ini, ya, kalau suami datang mau lagi kembali pada dia, harus nikah ulang. Nikah ulang. Makanya kalau kemudian jangan bapak-bapak lah, barangkali ada orang yang kemudian menjatuhkan talak, surat nikah nggak usah langsung kasihkan dulu ke pengadilan agama. Ini belum apa-apa langsung dikasihkan. Barangkali berubah pikiran, pengen balik lagi. Nanti ribet lagi, gurus lagi di pengadilan agama. Ya. Itu adalah yang disebut dengan rujuk. Rujuk. Ketika di masa idah, namanya rujuk. Ketika di luar masa idah, nanti dia akad baru. Dihitung, kemudian kalau sudah kembali lagi, jadi kemudian nikah kedua. Kalau jatuh talak lagi, kayak tadi lagi, dia boleh merujuk. Ya, boleh dalam waktu 3 kali masa idah. Tapi kalau kemudian tidak mau, ya misalkan dibiarkan. Sudah lepas dari masa idah, pengen balik lagi. Ya itu, akad baru lagi. Paham ya? Insya Allah paham. Tapi kalau sudah jatuh talak 3, maka wanita beridah 3 kali masa haid, akan tetapi suami tidak bisa balik lagi. Kalau talak 3, dia harus menunggu istri ini menikah dulu dengan laki-laki lain. Menunggu menikah dengan laki-laki lain. Ya. Menunggu dengan laki-laki lain barulah kemudian setelah itu, ya, kalau suami yang keduanya menceraikannya, dia boleh balik lagi. Akad baru lagi nantinya. Ya. Tapi kan jarang ya, sudah nikah lagi, balik lagi kan jarang kan? Jarang, apalagi udah punya anak lagi, punya apa, nunggu sampai kakek nenek. Atau sampai suami keduanya meninggal, kelamaan. Mending cari lagi yang baru ya. Mending daripada nunggu terlalu lama. Adapun kalau hulu. Hulu itu kan yang disebutnya juga adalah fasadu akdi nikah. Merusak akad nikah. Karena merusak akad pernikahan, maka yang hulu ini, yang melakukannya adalah wanita. Bukan laki-laki. Kalau laki-laki namanya apa? Tolak. Ya. Kalau perempuan namanya khulu. Dengan cara apa? Dia merusak akad nikah dengan mengembalikan mahar ke suaminya. Yang seperti ini suami nggak bisa merujuk. Karena itu hak perempuan. Ya. Nggak bisa rujuk. Adapun nanti kira-kira bisa nikah lagi nggak? Para ulama ikhtilaf, ada yang mengatakan tidak bisa nikah lagi. Karena biasanya kalau sudah khulu itu adalah puncak dari kebencian wanita kepada suaminya. Ada yang mengatakan boleh nikah lagi. Jadi seperti itu. Karena alasannya yang nggak ada itu adalah hak rujuk, bukan hak nikah. Kalau hak rujuk itu karena laki-laki itu rujuk di masa iddah. Sedangkan yang khulu itu dalam hadis, dalam riwayat Ibnu Abbas itu hanya 1 kali masa haid. Maka disitulah dia tidak boleh untuk apa? Tidak boleh untuk menikah dulu. Dan memang Masya Allah ya, hikmahnya kenapa ada 3 bulan itu. Ya kan khawatir nanti barangkali hamil atau gimana ya. Makanya pantas kalau kemudian Islam menganjurkan untuk ya beridah dulu. Itu harus wajib beridah ketika wanita itu diceraikan. Ya. Lalu kita lanjutkan. Lalu kemudian di sini pun dilanjutkan bahasanya sesungguhnya wanita-wanita yang minta cerai dan wanita yang minta khulu, mereka dalam munafiqat. Itu adalah wanita-wanita munafik. Munafik. Kenapa dikatakan munafik? Karena dia
luarnya menampakkan kebencian walaupun di hatinya sebenarnya masih ada perasaan ya, perasaan untuk tetap bersama dengan suaminya. Cuman biasanya karena benci berlebihan. Ya, benci berlebihan. Begitu di antara penuturan para ulama tentang masalah ini. Wallahu a'lam. Lalu kemudian selanjutnya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jamul Kabirnya dan dicantumkan dalam kitab Sahihul Jami hadis yang ke-1934. Amalau qamma sababun syar'i. Adapun apabila ya telah tegak padanya sebab syariat. Kalau betul-betul sudah ada alasan syariat. Katar kisana seperti suaminya yang suka meninggalkan sholat. Kalau suaminya nggak suka sholat, meninggalkan sholat, wanita minta cerai boleh. Karena alasannya adalah alasan syariat. Ya, atau ta'atil muskirat. Suaminya itu adalah orang yang suka minum-minuman yang memabukkan. Tukang mabuk misalkan. Suaminya suka meninggalkan sholat. Atau suaminya itu tukang mabuk misalkan. Istri sudah tidak tahan dengan kelakuan suami yang tidak sadar-sadar. Wal mudkirat atau dia suka terjatuh dalam perbuatan mengkonsumsi mudkirat. Mudkir, narkoba. Pengcandu narkoba. Jadi boro-boro nyari nafkah, senangnya mabok terus ya. Misalkan. Ya. Min kibali zauj dari sisi suaminya. Au annahu yuzbiruha ala amrin muharramin. Atau suaminya itu terkadang memaksakan istrinya suruh mengikuti perkara yang diharamkan. Melakukan perkara yang diharamkan. Ini pernah kejadian, ada pengaduan dari salah seorang istri, ya, seorang perempuan, itu mengadukan suaminya itu menyuruh dia untuk membuka jilbab. Ini kan perkara yang diharamkan. Tidak mau, tapi dipaksa terus. Apalagi sudahlah, Bu, buka saja lah. Tidak enak kalau kemudian kondangan sebagai rapat begini. Sudah dibuka aja. Nah itu. Ya, apalagi kalau ketemu teman kantor, kemudian pertemuan ibu-ibu, ya, ya istri-istri dari karyawan kantor kan nggak enak kalau begitu. Ini buka saja. Nah kalau seperti itu, kemudian istri mempertahankan diri tetap memakai apa? Memakai jilbabnya. Karena apa? Yang namanya kewajiban pada Allah itu muqaddamun, didahulukan. Ya, kan la ta'ata ilal makhluk bi maksiatil khaliq. Di dalam hadis Muslim dikatakan tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada Khalik. Kalau dia bermaksiat pada Allah tidak ada ketaatan lagi. Atau dalam keterangan yang lain dikatakan innama ta'ah fil ma'ruf, hanyalah ketaatan itu pada perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Kalau tidak baik ya jangan ditaati. Kalau tidak baik jangan ditaati. Hatta dia suami jangan ditaati. Hatta dia orang tua jangan ditaati. Ya, walaupun tentu menolaknya dengan cara yang ma'ruf pula. Mudah-mudahan apa? Mudah-mudahan orang tua atau suami itu menjadi tergugah hatinya untuk tetap kembali kepada kebaikan dan kebenaran. Au yudlimuha bitadibiha, atau mendoliminya dengan banyak menghukumnya, menyiksanya. KDRT. Istrinya disiksa terus, misalkan dipukulin, ya, dibenturkan dan sebagainya. Yang seperti ini boleh istri meminta cerai. Ini KDRT kan? Dibolehkan. Alasan syar'i. Ya? Au biman iha min hukukiha syar'iyah. Ya. Masalan walam yanfa'in nashi. Maka kemudian dikatakan walam yanfa'il nushu walam tajid muawwalatil islah. Atau dia itu mencegah hak-hak istrinya. Istrinya tidak mendapatkan hak-hak yang syar'i. Tidak dikasih nafkah. Nafkah lahir, nafkah batin tidak dikasih. Atau mungkin istrinya itu kemudian hak-hak yang lainnya itu kemudian ditutup. Hak mendapatkan ilmu, hak belajar agama, hak ibadah. Dihalangi semuanya. Maka di sana boleh meminta cerai. Ya. Walam yanfa'in nushu, maka dan sudah tidak lagi manfaat nasihat. Sudah dikasih tahu nasihat suaminya, Pak jangan maksiat, Pak jangan melakukan ini, Pak jangan ini. Ternyata sudah tidak manfaat nasihat tersebut. Walam tajid muawwalatil islah, atau tidak lagi mendapati usaha-usaha adanya islah, perbaikan.
Sulit suami ini dibetulkan. Sulit suami ini diajak benar. Diperbaiki tidak bisa. Kalau sudah seperti ini, maka fala yakunu 'alal mar'ah hina idin min ba'sin in hiya talabat talaqa litanju bidini hawa nafsiha. Maka dalam kondisi seperti ini boleh bagi wanita, tidak apa-apa bagi wanita meminta cerai dalam rangka menyelamatkan agama dan dirinya. Jadi kenapa dia boleh minta talak? Karena menyelamatkan agama dan jiwanya. Kalau suaminya kalau marah bawa golok misalkan, wah ini kan bahaya. Untuk menyelamatkan dirinya dia boleh minta cerai. Atau mungkin suaminya menghalangi dia dari ibadah, ini merusak agamanya. Menyelamatkan agamanya itu adalah yang utama. Dan ini adalah alasan yang dibolehkan. Insya Allah akan kita lanjutkan di antara perkara yang termasuk perkara yang diharamkan dan banyak dilakukan manusia, apa saja diantaranya insya Allah kan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Taib, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi anda yang menyampaikan dan umumnya bagi yang hadir dan mendengarkan. Syukran, jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Wa anta fajazakallahu khairan, Pak.